Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sally Syarfi dari program studi pendidikan matematika dari kelas 1B dengan nomor polak mahasiswanya 221063105106. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang himpunan. Adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, kumpulan elemen atau unsur atau anggota yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, di dalam himpunan ini ada yang penyajian himpunan terdiri dari enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Enumerasi adalah penulisan himpunan dengan cara menuliskan semua anggota di antara dua buah tanda kurung kurawal. Kalau simbol-simbol baku ada N, P, C, Z, R, dan Q. N buat himpunan bilangan asli, P buat himpunan bilangan bulat positif, C untuk himpunan bilangan kompleks, Z untuk himpunan bilangan bulat, R untuk himpunan bilangan real, dan Q untuk himpunan bilangan rasional. Dan notasi pembentuk himpunan, penulisannya dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Kalau diagram Venn, penulisannya dalam bentuk visual, suatu cara untuk mengilustrasikan hubungan antar himpunan secara grafis. Nah, di himpunan dualitas, kata sebuah himpunan dikatakan berhingga jika dapat n elemen berbeda dengan n merupakan bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen yang berbeda di dalam disebut kardinal dari himpunan A. Nah, kita akan mempelajari tentang himpunan kosong atau empty set. Empty set juga himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Sebagai contoh himpunan kosong, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan kurung kurawal atau B sama dengan 0 strip. Kita akan masuk ke bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset ada dua syarat, yaitu jika A dan B adalah himpunan dari setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B. B adalah superset atau superhimpunan dari A. Nah, syarat yang kedua, jika A adalah sebuah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit ada satu elemen B yang bukan elemen A, maka A adalah suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan dengan ACB, atau B adalah sumber himpunan sejati atau proper superset dari B. Keempat, ada yang namanya himpunan sama. Nah, yang sama itu himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan dari B dan B adalah himpunan dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, ada namanya himpunan yang ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, himpunan saling lepas atau disjoint, yaitu dua himpunan A dan B dinyatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ada yang namanya himpunan kuasa atau power set. Dari himpunan A adalah suatu himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosan dan himpunan A itu sendiri. Nah, kita masuk ke operasi terhadap himpunan itu teman-teman. Ada irisan atau intersection, ada gabungan atau union, ada komplement atau ada selisih atau difference, ada beda stangkul, ada symmetric difference, ada perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, kita akan membahas tentang irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Selisih atau difference, selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Beda stangkup atau symmetric difference, beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak keduanya. Perkalian Cartesian berupa pasangan berurutan. Misalnya pada perkalian Cartesian dari himpunan A dan B, hasil himpunan barunya adalah semua pasangan berurut yang dibentuk dari anggota-anggota himpunan A dan B. Nah, kita akan masuk ke prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya seperti
Gabungan irisan komplement. Jika S bintang di atas diperoleh dari S dengan mengganti irisan menjadi gabungan, gabungan menjadi irisan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Dualitas dari himpunan. Hukum identitas. Yang pertama ada hukum identitas. A gabungan himpunan kosong akan menghasilkan A, dualnya A irisan himpunan semesta akan menghasilkan A. Hukum nol atau dominasi. A irisan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong, dualnya A gabungan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta. Hukum komplement. A gabungan A sama dengan himpunan semesta, dualnya A irisan A sama dengan himpunan kosong. Hukum idempoten. A gabungan A sama dengan A, dualnya A irisan A sama dengan A. Hukum penyerapan. A gabungan A irisan B sama dengan A, dualnya A irisan A gabungan B sama dengan A. Hukum komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A, dualnya A irisan B sama dengan B irisan A. Hukum asosiatif. A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C, dualnya A irisan B irisan C akan menghasilkan A irisan B irisan C. Hukum distributif. A gabungan B irisan C akan menghasilkan A gabungan B irisan A gabungan C, dualnya A irisan B gabungan C akan menghasilkan irisan B gabungan C A irisan B gabungan A irisan C. Hukum De Morgan. B gabungan A akan menghasilkan A irisan B, dualnya B irisan A sama dengan A gabungan B. Hukum 0 ada 1 yaitu himpunan kosong sama dengan hukum himpunan semesta, dualnya himpunan semesta akan sama dengan himpunan kosong. Nah, kita akan masuk ke himpunan. Ayo nih. Yang pertama ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Tetapi diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Nah, metode ini juga mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Nah, yang kedua ada menggunakan menggunakan A untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Nah, yang ketiga ada penggunaan hukum aljabar himpunan. Nah, yang keempat ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat narasi himpunan bagian. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasannya? Apakah mudah dimengerti? Apakah mudah dipahami? Coba kalian kerjakan aplikasi di bawah ini dan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.